Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Konflik sengit seputar rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel oleh sang ayah Dodi Sudrajat seolah masih terus bergulir. Bahkan diprediksi akan memasuki babak baru menyusul ketidaksetujuan Haji Faisal selaku mertua mendiang Vanessa yang sejak awal ingin makam menantunya tetap berada di sisi almarhum putranya Feby Andriansyah. Namun dengan dalih wasiat mendiang Vanessa, Dodi dan keluarga telah bersepakat ingin memindahkan makam putrinya tersebut ke sisi makam almarhumah istrinya. Haji Faisal yang merasa mendapat dukungan sejawat mendiang Vanessa dan netizen tetap kukuh pada pendiriannya. Sebaliknya, Dodi sebagai ayah kandung mendiang Vanessa juga merasa berhak untuk memindahkan makam putrinya. Konflik makin keruh ketika orang-orang yang merasa pernah dekat dengan mendiang Vanessa dan suaminya ikut terlibat dalam urusan pelik antar keluarga ini. Salah satunya keterlibatan pengusaha Gilang Widya Permana yang baru-baru ini melakukan renovasi terhadap makam mendiang Vanessa. Sontak saja, Dodi yang merasa tak diberitahu rencana tersebut murka. Melalui sang pengacara Farhad Abbas, bahkan Dodi berencana mempidanakan Gilang Widya atas tindakannya merenovasi makam putrinya tanpa seizin keluarga. Lantas benarkah Farhad serius akan mempolisikan Gilang? Bersenang di atas penuntutan orang lain, tapi kalian harus repot juga dengan kelakuan-kelakuan yang kalian buat. Seenaknya saja membangun makam orang tanpa izin. Coba aja kalau saya bawa tukang perbaiki rumahmu, kan pasti marah. Dibilang mencuri tidak tanpa izin lah, masukin ruang perkarangan, ada pidananya kan. Nah, sekarang kalau mereka bikin seenaknya terhadap kuburan anak Dodi, minta izinnya sana sama Faisal, emang Faisal ibunya, bapak mertuanya kan, nggak ada kaitannya gitu. Sebelum itu juga dari pihak Dodi datang memberitahu ada pembongkaran itu, jadi nggak boleh dibetulin dulu makam Vanessa. Oh kurang tahu, dari sini pun kita nggak bisa istilahnya menahan itu doang. Saya menghimbau kepada Juragan 99 untuk menghormati dan minta maaf gitu. Karena menyangkut kuburan orang untuk di akhir kelak nanti, ya bertobatlah Juragan 99 atas sikap perbuatanmu. Menggunakan kekayaan untuk mengganggu kenyamanan daripada keluarga Vanessa, khususnya Pak Dodi. Kalau tidak, dalam waktu dekat kita akan somasi dan kita akan beri pelajaran buat Juragan 99 gitu. Jika kepada Dodi selaku ayah kandung mendiang Vanessa, Gilang tak meminta izin, lantas mungkinkah Gilang sudah mendapat restu untuk merenovasi makam mendiang Vanessa dari Haji Faisal? Pasalnya selama ini hubungan Gilang dan Haji Faisal relatif dekat. Rasanya tidak ada niat jelek di situ. Tidak ada terkandung niat untuk menjatuhkan seseorang di situ. Itu spontan saya tanyakan karena saya ikut terlibat di situ. Saya ikut memberikan kontribusi di situ. Dulu rencananya Pak Haji Faisal, kemudian karena ada masalah kasus pembongkaran, akhirnya dibatalin. Kalau Faisal udah mulai diam-diam ya, udah nggak terlalu banyak ngomong. Walaupun dia mengakui dia minta maaf, saya belum pernah mendengar Faisal minta maaf atas somasi kita. Renovasi makam yang dilakukan Gilang di tengah isu panas pemindahan makam mendiang Vanessa jelas mengisyaratkan perang terbuka terhadap kubu Dodi. Dengan pembangunan makam, secara tersirat Gilang seolah menunjukkan sikap pribadinya yang tak setuju atas rencana Dodi Sudrajat. Sebab mustahil Gilang tidak tahu soal rencana pemindahan makam yang sejak lama diajukan kubu Dodi. Boleh jadi Gilang berani merenovasi makam tanpa seizin Dodi, lantaran ia yakin bakal mendapat dukungan dari keluarga Haji Faisal dan warganet yang selama ini cenderung berpihak pada Haji Faisal. Meski Dodi tak bisa dinafikan sebagai ayah kandung sah Vanessa yang paling berhak mengurus makam putrinya. Dan kalau di sini dari pihak keluarga kami hanya diminta izin untuk makam kakak saya ditumpuk sama makam Vanessa.
nanti itu kita akan bicara ke kuasa hukum Dedi nanti lebih lanjutnya ya, nanti akan diurus itu ya, akan diurus karena yang berkenaan dengan nama Vanessa itu memang harus ada izin dari saya. Karena di bulan November akan ada pemindahan makam. Sebenarnya kan jangan jadi polemik lagi, ini kan merupakan hak daripada keluarga gitu. Kalau buat Faisal ya sudahlah, Faisal kan sudah banyak dapat keuntungan daripada berita-berita ini. Juragan 99 ini bukan hanya juragan 99 bisnis, tapi juragan iklan. Nah, dia sepertinya ingin sebagai iklan gitu, karena kalau membangun makam tanpa izin daripada keluarga Faisal teriklankan gitu. Baik kalaupun dibongkar ataupun nanti minta maaf atau disomasi teriklankan gitu. Jadi dia hanya melihat peluang-peluang ini gitu. Tapi untuk kali ini saya nggak akan memberi ruang iklan buat mereka gitu. Yang ada adalah ruang repot gitu. Kata saya pun udah tekan kontrak sama Juragan 99. Ya namanya kita sudah di kontrak ya harus kerjain itu aja. Oh enggak, di sini dampingin sama pengurus makam aja Pak Haji Supri. Farhad berdalih betapapun opini warganet yang condong pada sikap Haji Faisal dengan seluruh alasan simpati dan empati pada putra mendiang Vanessa, namun ia menegaskan jika Dodi sebagai ayah kandung tak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya secara hukum memang tak ada yang lebih berhak membangun termasuk memindahkan makam, kecuali mereka yang terikat hubungan darah atau keluarga. Dodi sebagai ayah biologis Vanessa, menurut Farhad, jelas orang paling berhak. Oh, orang kan hanya menolak seolah-olah ini ingin memisahkan antara orang mati dengan suaminya, kan nggak ada kaitan. Ya kan mereka kan nggak ada kesepakatan untuk mati bersama. Gitu. Kalau disuruh milih kan nggak ada yang mau mati duluan kan, kira-kira seperti itu. Nggak usah lah digiring-giring, ini sudah menjadi ketetapan dan keputusan keluarga Dodi. Kecuali hanya Dodi sendiri yang mau, keluarga lainnya nggak mau kan, boleh kita salahkan Pak Dodi. Saya juga tidak bisa melarang gitu, dan saya menyatakan apabila memang ini terjadi pemindahan makam itu adalah keputusan yang terbaik, dan kita tidak melarang apabila Faisal juga mau mengikut sertakan daripada Bibi untuk pindah makam juga, nggak ada masalah gitu. Biasakan kalau masing-masing suami istri berjauhan, nggak harus bersamaan kan. Tapi rencananya seolah tak diuntungkan situasi akibat pembelahan dukungan netizen yang ramai karena ada banyak orang yang terlibat. Memang sekarang Pak Dodi ini dalam keadaan terpuruk, dibully, dihancurin semua. Tapi saya yakin yang bully itu bukan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia orang yang baik-baik, dan yang bully adalah buzzer-buzzer bayaran, ya, hanya industri media sosial saja. Dan jangan terpengaruh, Dodi ini nggak seperti yang dibayangkan selama ini. Yang jelas tetap saya menghimbau agar Faisal untuk bukannya membiarkan Dodi dibully, tapi dia harus merangkul gitu, biar bagaimanapun dia adalah orang tua daripada Vanessa. Kemelut seteru antar besan makin tak menentu ketika para pihak yang ikut-ikutan terlibat entah dengan cara bersimpati julurkan bantuan atau dengan cara jadi juru bela salah satu pihak, hingga warawiri mengundang podcast yang mengaduk emosi dan pamer aib satu sama lain, seolah kian menjauhkan jarak damai dua besan yang sejatinya rukun jika berdalih semua untuk masa depan putra mendiang Vanessa dan Febri. Dan somasi kedua sudah kita layangkan buat Faisal dan Puji. Kalau Puji menyangkut untuk tidak melakukan eksploitasi anak, ya. Kemudian kita dengan bukti bahwa Puji pernah membiarkan Gala digendong oleh seorang politikus ketika diserahkan mobil dengan menggunakan pakaian partai politik, itu saja. Dan kita menegur agar tidak menggunakan atau memanfaatkan popularitas daripada anak almarhum dengan cara menggendong atau mempublikasi dia di media sosial ketika sedang berpacaran. Tetap kita minta hak keadilan daripada keluarga Faisal untuk memberi akses yang seluas-luasnya buat Dodi untuk masuk di dalam rumah sumbangan tersebut. Bukannya Dodi ingin menikmati rumah sumbangan, tapi karena faktor ingin bertemu dengan cucunya, otomatis dia harus berada di rumah sumbangan itu. Persoalan ini sudah melebar kemana-mana. Bukanlah persoalan ini tambah selesai, tetapi tambah carut marut persoalan ini. Ya, sudah banyak mudarat pada manfaat.
Jadi untuk itu biarlah apapun kata mereka, toh tidak akan merubah keputusan pengadilan. Jadi maka untuk itu saya berkesimpulan lebih baik saya fokus saja kepada pihak pengadilan sekarang. Bola liar saling dukung dan gesekan di media sosial ini seolah menjadi parade saling hujat. Satu sama lain merasa paling benar hingga akhirnya menjauhkan dari niat suci sesungguhnya untuk melindungi putra mendiang Vanessa. Andaikan mendiang Vanessa dan Bibi menyaksikan parade konflik dalam tubuh keluarganya hingga terjadi saling hujat antar netizen, baik yang mengarah ke Dodi maupun Haji Faisal, toh belum tentu sejoli yang sudah tenang di peristirahatannya rela orang tua masing-masing menjadi salah satu sasaran bulian dan cibiran. Terlebih jika bertolak dari dokumen video sebelum ajal menjemput mendiang Vanessa, hubungan anak dan ayah ini mulai membaik. Bahkan hubungan Dodi dengan sang menantu Febri yang sebelumnya kerap berselisih paham hingga soal restu pun mulai mencair. Sebaiknya saya menyarankan mereka ini untuk berdamai, kemudian bisa tidak saling menyerang. Kalau Dodi posisi selalu diserang, dibully. Dan ini dibiarkan oleh keluarga Faisal. Bahkan kalau ditanya kenapa, seolah-olah iri. Kalau kita komentari seolah-olah kita iri. Seolah-olah kita ini sewot, padahal bukan itu persoalannya sebenarnya. Kok sesuatu yang mudah itu kalian persulit gitu. Ketika kita nggak mendapat segalanya, baik bertemu dan segalanya nggak akan didapat dari keuntungan yang didapat oleh Faisal, kok malah diejek-ejek, kok malah dihina-hina, ini yang terbalik gitu. Ini yang saya meluruskan agar masyarakat bisa berlaku adil dalam menyikapi atau melihat dengan pikiran positif terhadap Dodi dan Mayang. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga persoalan ini cepat tuntas, cepat selesai, dan duduk persoalannya jelas. Artinya si Gala ini jelas kemana ya, hak walinya dan hak asuhnya. Kemudian setelah itu tentu antara keluarga sini, keluarga saya dengan keluarga besar di sana dapat hidup rukun kembali, kan itu harapan saya sih. Situasi memang tak berpihak pada Dodi. Alih-alih ia mendapat dukungan, sebaliknya pasang surut hubungan Dodi dengan mendiang Vanessa di masa lalu seolah terus menjadi alasan ketidakpercayaan warganet pada nyaris setiap langkah Dodi sebagai ayah kandung yang sejatinya paling berhak atas makam putrinya. Apapun langkah Dodi seolah dicibir. Belakangan mantan istrinya Puput mulai ikut beralih dukungan dengan menemui Haji Faisal. Kemarin aku udah kasih tanggapan sih, kalau aku pribadi, aku kan di sini sebagai netizen ya, cuma netizen yang pernah dekat dengan mereka ya, respon aku ya udahlah, syukur alhamdulillah aja. Toh makam juga dibenerin kan, dari dulu juga Pak Haji udah pengen benerin makam, sebetulnya pengen memperbaiki, cuman gimana kalau misalkan dari pihak sana nggak, kemarin sempat ada perbincangan juga saya sama Pak Haji dan Bu Hajinya. Kalau misalkan ya mau buat saya mau benahin makam tapi untuk anak saya sendiri, itu pun nanti bakalan jadi omongan sama orang lain dan bakalan jadi omongan sama keluarga sana juga, serba salah. Ya mau nggak mau saya mau benerin ya dua-duanya lah, saya nganggap Vanessa juga anak saya. Mantan itu dengan cara-cara seolah-olah mereka masih baik, kemudian mengejek-ngejek bahwa nggak pernah bayar makam kuburan dan lain sebagainya, itu menurut saya cara-cara yang kekanak-kanakan dan nggak sepantasnya semantan besan itu ya. Namun nyatanya sejumlah bukti itu tak lantas membuat sebagian pendukung fanatik keluarga Haji Faisal percaya begitu saja. Dari mulai rencana pemindahan makam hingga ribut-ribut soal hak asuh putra mendiang Vanessa bergulir, bersamaan dengan maraknya parade saling dukung dari barisan orang-orang terdekat Vanessa, dua keluarga yang sejatinya berkabung bermediasi menyelesaikan sengketa malah terlibat dalam konflik panjang tak bertepi, layaknya adegan sinetron berseri. Apalagi jika rencana Farhat akan mempidanakan pengusaha asal Malang tersebut, boleh jadi konflik pemindahan makam mendiang Vanessa akan memasuki babak baru. Lantas mungkinkah Farhat akan segera melaporkan Gilang? Atau sebaliknya, masih menunggu itikat baik pria tajir melintir ini untuk meminta maaf? Buat Juragan 99 kita minta supaya dia minta maaf dan dia harus bertemu dengan Dodi gitu. Kalau enggak kita laporin polisi nih Juragan 99.
Sepertinya di daerah itu, di kampungnya kekurangan orang untuk diberi sumbangan sehingga harus mengurus kubur daripada Vanessa. Kira-kira seperti itu. Bilang kan untuk apa juga saya tanggap ya. Kita lihat aja lah ke depan.